Nah, kita tersambung. Halo, selamat malam Pak. Bisa, halo? Kok suaranya enggak keluar ya? Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Bisa. Kenapa nih suaranya kok enggak keluar ya? Yang dari situ. Mute-nya dia dulu. Nah, siap. Mungkin di sistem preferences-nya kali. Mau pakai mic itu ya? Sinyalnya ada, cuman enggak ada. Halo? Belum. Nah, ini dia. Masuk. Jadi mic gua tuh lagi trouble. Yang mana? Yang Terus kondenser? yang ini Heeh. kondenser. Heeh. Gara-gara apa namanya? Kemarin sempat berapa kali kayak ada korslet di rumah. Mati Terus tiba-tiba. mati. Terus Ah, gue coba cek ganti kabel segala macem. Terus sekarang tuh kayak dia panasnya agak lama. Jadi kayak tadi sebenarnya udah gue nyalain dari tadi nih, dari sebelum ini. Cuman kadang-kadang kayak baru 10 menitan gitu baru ada sinyal gitu. emang tabung gitu ya? Kayaknya. Oh iya. Iya. Kalau tabung iya. Gitu. Mesti ada Iya kan? 5 menit, 15 menit lah. Nah Maksimal. itu dia. Makanya harus dipanesin dulu. Tinggal apa nih jadi foreground aja. Iya, siap. Wah kesannya Mikey banyak. Banyak juga nggak apa-apa kok. Yo, Iya. gimana? Iya, Apa kabar? gini. Oh, baik Macaka. lah. Baik banget. Seneng gue akhirnya bisa ngobrol kita akhirnya di sini. Iya, tadi gue ditanyain, gue janjian sama si Ade kan, Fabiola kan. Bilang, gue mesti balik cepet-cepet nih janjian sama Caka. Ngapain lu sama Caka? Bikin apa? Gitu. Bikin podcast gue gitu. Oh iya. Iya, iya. Ya, gue sebenarnya gara-gara lihat postingan lo belakangan kan di Facebook itu yang hashtag iklan rumahan itu cukup menarik mata gue dan perhatian gue gitu kan. Maksudnya gue pernah di awal-awal kemarin pandemi ini sama sih punya pemikiran pasti orang-orang yang kayak kita ini orang-orang kreatif nih pasti nemuin cara untuk cari peluang usaha di bidang lain gitu maksud gue atau Yeah. nah ini yang sebenarnya gue penasaran dari lu sih
gimana sih? Oke. Atau kapan lu mulai kepikiran bikin kayak konsep yang bagus gini? Oh ya, oke. Jadi udah mulai nih ya? Langsung aja, nggak ada intro-intro. Langsung. Gue pikir akan ada opening. Selamat malam. Nggak ada. Becak Kapria. Nggak ada. Itu nanti Selamat voice datang di over aja. podcast, gitu. Nggak Oh, itu ada. emang udah ada bumper template-nya udah ada ya? Udah ada. Oke. Di luar obrolan ini ada. Oke. Jadi iklan rumahan ini sebenarnya suatu ketidaksengajaan sih sebenarnya. Kita semua sama lah, hampir semua dari segala macam profesi kena dampak dari pandemi ini. Terus akhirnya di awal-awal kita bingung mau ngapain ya kan, karena kita tidak bisa melakukan rutinitas yang biasa kita lakukan gitu kan. Terus gue sendiri akhirnya apa ya, awal-awal tuh kayak yang oke lah, akhirnya tadinya gue mikir kalau misalnya gue jualan juga, udah banyak banget semua orang jualan makanan, minuman gitu kan. Iya. Terus nanti takutnya siapa yang mau beli gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan, bini gue kayak yang, udahlah gue jualan juga lah, akhirnya reseller. Si cendol itu kan kalau lo juga tahu. Ya. Setelah itu gue akhirnya buat mengisi kesibukan gue set up satu ruangan ini di mana gue buat studio di rumah, home recording gitu, karena gue kan masih ngerjain jingle yang membuat gue masih ada pemasukan selain manggung. Gue masih ngerjain kayak rekaman album rohani sih, yang masih jalan gitu sampai sekarang, jingle terus VO sebenarnya nggak banyak kalau VO karena gue kan bukan talent VO. Gue kalau di audio post di periklanan itu kan gue lebih ke talent singer gitu, bukan VO. Jadi VO tuh ada sendiri. ranahnya sendiri, Ya, ada betul. sendiri. Gitu. Nah setelah itu ya gue set up lah satu ruangan yang belum ada AC-nya ini. Jadi lumayan berasa sauna di sini, tapi akhirnya gue kayak kemarin jadi bikin lagu. Terus udah gitu iklan rumahan itu tercetusnya pada saat gue lagi ngotak-ngatik mikrofon ini. Jadi ada kendala, terus dia mati, terus gue ganti kabel segala macam, ternyata gue nemu problemnya, terus udah gitu oke, kita cek nih sekarang gitu kan, mic-nya aman nggak. Nah untuk mengecek gue butuh bahan, akhirnya karena istri gue baru berjualan cendol, gue cobalah bikin VO-nya ala-ala gitu. Oke. Bikinlah itu healthy cendol, sehat dan endol gitu kan. Terus video gue pada suka gitu, terus di post kan segala macem. Teman-teman juga pada, kocak amat, bikinin gue dong gitu. Awalnya gitu. Jadi ada teman yang punya usaha kopi, gue ingat banget pertama, coba dong bikinin gue ada gambar-gambar nih, ada foto-foto, gue lagi ada promo selama bulan Ramadan. Oh ya udah, gue bikinin aja. Gue pilihin musiknya. Waktu itu gue niat banget tuh bikin sound effect segala macem, nuangin kopi, biji di grinder gitu-gitu kan. Terus gue kasih VO-nya. Setelah itu mainlah si Christian Dharma dan Ocha Panda ke rumah bawa produk si puding susu itu, bingsu panda. Gue bilang, mau dong bikinin gitu kan. Terus, gue ada konsep nih kalau buat ini gitu kan. Akhirnya gue cari footage yang free segala macam, kan banyak tuh gue punya, emang dulu ya karena gue biasa kerjain video ya, jadi gue ada free footage free stock gitu kan. Iya. Gue bikinin terus suka gitu. Nah dari 3 itu yang gue bikin, cendol gue, kopi punya teman gue, si Dingsu Pandanya si Chris sama Ocha, akhirnya gue berpikir gini, ngobrol sama mereka juga, gue berpikir kalau kayaknya seru ya kalau misalnya bisa bikinin kayak gini buat teman-teman yang lain. Cuman waktu itu formatnya belum nemu, maksudnya kayak harus berbayarkah, harus ada kriteria tertentu kah, belum nemu tuh. Jadi sebenarnya ini sambil jalan aja, sambil gue ngelihat possibility-nya tuh gimana ke depannya. Sampai satu hari ketika gue post si cendol itu, ada teman yang memang dia anak agensi. Terus dia bilang, bro, ini bisa nih kalau misalnya lu sasar ke UMKM sama orang-orang yang memang usaha rumahan, tapi dipikirin namanya. Waktu itu belum ada tuh namanya iklan rumahan. Satu, dipikirin namanya, terus kedua, lo jangan ngarepin duitnya karena UMKM memang duitnya nggak ada gitu kan, kecil duitnya, tapi
jumlahnya tuh besar sekali, dalam artian nanti mungkin akan kewalahan di quantity gitu. Oke. Ya udah, akhirnya gue terima masukan ide itu. Terus gue pikir apa ya? Ya udah simpel aja karena gue bikin ini bentuknya iklan gitu, lengkap gitu kan, ada gambar, ada skrip, terus ada tulisan, ada desain, terus ada VO, dan dibikinnya cuma di rumah. Akhirnya lahirlah iklan rumahan. Nah waktu itu gue launch iklan rumahan itu masih belum nemu format yang oke, harus begini itu belum nemu tuh. Akhirnya gue launch aja udah nih iklan rumahan. Jadi kayak cuman logo doang gitu, iklan rumahan, udah gitu doang. Terus ada yang nanya, Mas kalau misalnya bikin kayak gini berapa gitu kan? Terus awalnya gue bilang, saya nggak tahu, udah sukarela aja gitu kan, maunya berapa gitu. Wah saya malah bingung Mas kalau misalnya sukarela gitu kan. Nah disitulah akhirnya gue belajar untuk menentukan apa ya, pricing, price list lah gitu. Price list ya, oke. Tapi gue tidak menyebutnya sebagai price list karena di situ gue sadar kalau ya gue tuh cuma pengen membantu teman-teman yang punya usaha biar industrinya gerak, ekonominya gerak gitu. Jadi gue sebagai content creative creator itu bisa tetap berkarya, cuman nggak cuman satu arah gitu. Iya, iya. Jadi bisa berguna buat orang lain juga gitu. Jadi gue mikirnya ke situ. Akhirnya gue nemu sama bini gue, itu formatnya ya udah kita suruh tentuin orangnya maunya Instagram feed atau Instagram story, karena itu kan dua format yang berbeda dalam bentuk video, beda size gitu kan. Terus udah gitu, oke, harganya tetap sukarela, dilihat dari setelah terima hasilnya, jadi dia menentukan. Nah awalnya kan gue bingung tuh, sukarela tapi banyak orang yang akhirnya sungkan gitu kan. Yeah. Akhirnya gue asal aja awalnya nyebut, ya udah kalau kemarin-kemarin biasanya 300.000 gue gituin aja. Terus, oh mas sorry, saya cuma punya budget 150.000, ada yang gitu di awal-awal. Oh ya udah oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Ya udah gue bikinin aja. Nah setelah gue bikin yang 3 pertama, gue ngecek sama si Christian sama Ocha kan, tadi gue bikin video itu berapa lama gitu, kurang lebih sejam lah gitu. Oh udah berarti satu video itu gue patokin nih sejam. Gitu. Ternyata benar setelah di launch, oke, gue bikin iklan rumahan dengan segala syarat dan ketentuan yang udah hadir. Terus udah gitu gue publish. Terus mulai tuh. Jadi ada satu juga teman gue yang sebenarnya dia nggak minta, cuman karena gue butuh portfolio gitu kan. Iya, Dia punya usaha, dia punya usaha jajanan pasar. Gue bikin aja tuh iklannya. Terus dia bilang, bro, lo main Twitter lagi dong. Karena kan gue kebanyakan fokus di Instagram, Facebook juga belakangan gue main lebih aktif karena nyokap sama bokap gue ada di Facebook kan. Jadi biar gue gak repot ngasih kabar gitu, jadi mereka tahu gue ngapain gitu. Iya. Salah satunya gue aktif di Facebook tuh itu. Terus teman gue bilang, gila gue udah lama banget gak main Twitter. Masih rame ya? Ternyata pas gue balik lagi ke Twitter, justru ramenya di awal di Twitter. Oke. Itu gue nggak tahu karena trafficnya mungkin lebih kencang ya, orang bisa nge-tweet kan per menit tuh orang bisa nge-tweet. Iya. Berapa tweet gitu kan. Kalau Instagram kan lo mikirin captionnya aja sehari kadang-kadang kan. Iya. Belum ngedit fotonya gitu-gitu. Kalau nge-tweet mah orang nge-tweet aja gitu. Ketika di tweet, terus rame. Di Twitter rame yang nanya, DM apa segala macam. Terus udah oke. Gue tampung-tampungin sampai akhirnya gue bikinin satu email khusus untuk iklan rumahan ini. Gitu. Dan nggak apa ya, tanpa disadari tuh kayak gue udah ngerjain hampir puluhan dah iklan rumahan dengan apresiasi yang berbeda-beda. Iya, gitu. tergantung yang pada akhirnya ternyata bisa membuat gue bertahan sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak oke, tadinya bingung kan, kita kan nggak ada panggung, terus mau ngapain gitu kan, mau di mana lagi. Oke lah, kita bisa manggung virtual, tapi kan tidak semua tidak semua nasibnya sama seperti Ibrani Pandean gitu kan. Ketika dia live Instagram dengan minta virtual tip gitu, hasilnya lumayan mencengangkan buat kita yang yang ngeliat gitu kan. Oh gila bisa sampai segitu gitu kan. Gue nyoba, kagak ada yang nyawer. Sama bro di sini. Itu. Tapi kan maksudnya kita bisa gitu kan. Cuman kan
nggak semua pasarnya di situ gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya syukur-syukur apa ya, kayak gue ngerasa gue belajar lagi ilmu-ilmu yang gue dapat waktu zaman kuliah dulu di kelas advertising. Jadi gue membuat satu iklan rumahan untuk satu brand tertentu, itu gue nggak sekedar bikin kayak ya udah gue bikin begini ya, lo terima nggak terima, ya udah lo bayar sukarela, nggak gitu. Tapi gue tetap pikirin, gue lihat dulu feednya, Instagramnya, gue lihat dulu marketnya dia kemana, kayak gitu-gitu. Jadi gue tetap apa ya, tetap serius lah ngerjainnya gitu, tetap sesuai dengan ya ilmu-ilmu yang gue dapat waktu zaman kuliah dulu di kuliah perfilman kan gitu. Makanya kalau lo perhatiin, gue sering menyelipkan iklan beneran di sela-sela story iklan rumahan. Gitu. Jadi ada kalanya gue dapat job iklan beneran, ngisi VO atau ngisi biasanya ngisi nyanyi sih, ngisi bagian nyanyinya. Itu gue selipin karena orang kita kan perlu tahu latar belakangnya kan. Maksudnya kayak ini orang siapa nih bikin iklan rumahan gitu kan. Betul. Apakah dia cuman bisa bikin video yang lucu apa segala macem, terus dia bisa voice over, terus akhirnya jadi bikin iklan rumahan, apa gimana. Makanya salah satu bentuk gue nyelipin iklan beneran itu adalah gue pengen ngasih info ke teman-teman kalau gue emang kerja di industrinya ini. Ya, gitu. ya. Bukan Karena gue nanggung-nanggung. sudah berpengalaman di industri ini, akhirnya gue berani membuat iklan rumahan dengan ilmu-ilmu yang gue terapkan di industri ini pada sebelumnya gitu. Jadi supaya nggak orang pikir ece-ece gitu, enggak. Bahkan ada yang berdiskusi, ada yang satu brand tuh kayak yang gimana ya mas gitu, gue tanya kan, oke, maunya apa gini, tapi saya mau produknya dimasukin semua. Gue bilang untuk durasi 15 detik agak susah untuk memasukkan semua varian produk yang lo punya karena banyak banget gitu. Terus gue tanya, kita diskusi lah gitu panjang gitu, lumayan panjang kita chatnya. Udah punya logo belum, sudah punya tagline, lo pasarnya kemana, apa segala macem, gue catat semuanya, sampai akhirnya gue bikinin tagline buat dia, terus udah gitu videonya pun sesuai sama yang dia mau, kayak gitu-gitulah. Perjalanannya nggak semudah, gue nggak asal bikin, intinya gitu aja, gue nggak asal udah bikin aja, nggak gitu, sampai semua gue terapin lah ilmu-ilmu yang gue dapat dulu zaman kuliah gitu. Tujuannya ya biar gue tetap belajar, industrinya tetap bergerak, ekonominya tetap berjalan gitu kan. Jadi semua sama-sama senang, gue juga ngerjainnya senang banget. Gitu sih. Ya. Kurang lebihnya. Panjang juga ceritanya. Panjang. Banget. Nah, biasanya podcast lo berapa lama nih? Enggak, podcast lu sejam. Kadang-kadang 2 jam. Oh iya. Tergantung kuat-kuatan aja. Aman. Berarti aman. Aman. Ya, gue sebenarnya itu sih. Kan ya kalau namanya di Instagram ataupun di Facebook, gue kan termasuk netizen juga. Jadi daripada kita kepo nanya ke orang lain, mending nanya mas narasumbernya langsung. Lakunya. Gitu loh. Benar. Nah, itu yang kenapa gue main lagi di Facebook sempat lihat lu posting terus keren juga ya bikinnya gitu. Nah itu yang jadi sempat di atas komen lo tuh sempat ada yang nanya, bro, lo kok projectnya lo bikin project gini terus ya gitu. Saya pakai bahasa Bali, teman gue di Bali. Oh. Lo project lo gini mulu gitu. Terus gue jawabnya dengan gamblang aja. Ya soalnya ada yang masih tetap ada yang mau dibikinin gitu. Maksudnya tawarnya masih tetap ada, jadi gue kerjain gitu. Banyak juga yang nanya, mas ini bayaran sukarela di iklan rumahan ini berlaku sampai kapan ya? Karena mereka pikir ada batas waktunya. Terus gue jawabnya cuman, nanti ini bakal berlaku sampai cicilan rumah gue lunas. Terus habis itu kan gue pikir kan oke, mungkin ini di masa pandemi, di masa kayak kemarin gue cuma mikirnya kayak oke, mungkin waktunya mungkin ini bakal rame pas bulan puasa kali ya, karena orang bulan puasa kan jualannya gencar banget. Ya, betul. Ternyata setelah lebaran juga masih tetap ada gitu. Ya. Terus oke, mungkin selama pandemi, kayak kita nggak tahu pandemi kelarnya kapan gitu kan. Betul. Cuman akhirnya udah gue putusin, ya udah gue akan tetap terima.
sampai kapanpun gue mampu gitu. Cuman gue juga ternyata punya resiko yang besar sekali, ngomongin soal netizen tadi ya gitu. Pasti akan ada beberapa pihak yang menganggap gue dalam tanda kutip menghancurkan harga produksi gitu. Tadi gue mau tanya itu sih sebenarnya. Nah, gue bisa baca pikiran lo sih, jadi gue langsung belokin ke situ aja. Gimana kan, ini pertanyaannya gimana kalau misalnya katakanlah suatu brand besar itu tiba-tiba nyamperin lo? Gitu doang sih pertanyaan gue sebenarnya. Sebenarnya gini, gue udah punya pengalaman untuk bikin iklan brand yang udah established gitu ya, brand besar gitu kan, katakanlah gitu. Dan gue di situ ada harga produksi yang sesuai gitu. Nah, balik lagi ke tujuan utamanya iklan rumahan adalah kan membantu orang-orang yang punya usaha rumahan gitu. Small business lah. Small business gitu, UMKM gitu. Usaha menengah, kecil, mikro gitulah pokoknya. Terus sempat ada beberapa yang bentuknya memang udah company gede gitu. Maksudnya gue lihat dulu nih kayak kapasitasnya seperti apa, maunya dibuatin seperti apa. Kalau mereka udah ngasih konsep, berarti gue kasih price list. Karena iklan rumahan ini ada beberapa teman yang akhirnya menghubungi gue untuk membantu mempromosikan dengan bagi hasil gitu. Nanti kita sharing profit aja bro, gue bantuin promo, lu siapin price listnya ya untuk iklan rumahan. Gue bilang, gak bisa bro, iklan rumahan tidak bisa gue bikin price listnya karena esensinya tidak seperti itu. Esensinya akan hilang kalau bikin price listnya. Iklan rumahan ya sukarela gitu. Kalau lo mau bikin gue price list, gue punya price list iklan beneran karena gue juga ngerjain iklan beneran gitu. Jadi itu dibedain sih, ya. kayak yang dibedain. Ada beberapa tuh yang bentuknya company, gue bilang, bro, kalau kayak gini gue nggak bisa nih bikinin iklan rumahan. Lo harus lewat jalur yang lain nih. Gitu. Lo kalau mau bikin iklan beneran aja gitu. Kalau iklan beneran, gue ada price listnya. Karena kan gue produksinya juga pasti beda gitu. Tapi ada yang kayak, enggak bro, gue pengennya dibikinin kayak gitu aja. Udah simple kayak gitu aja gitu. Ya tapi kalau misalnya dipakai buat beriklan brand lo, company lo, akan yang itu di situ gue akan menjatuhkan harga gitu. Jadi gue nggak terima gitu. Gue nggak mau terima kayak gitu. Yang kemarin ada yang kocak juga. Dia bilang, Mas, saya ini perusahaan saya mau dibuatkan iklan rumahan gitu kan. Daerah Jawa Timur lah pokoknya. Terus gue bilang, wah maaf Pak, gitu. Kalau ini saya nggak bisa, ini kan bentuknya udah perusahaan. Loh, tapi kan ini iklan untuk usaha rumahan kan? Kan saya usahanya rumahan juga. Usaha saya kan jual rumah. Agen properti ternyata bro. Bapak cerdas. Loh, oh iya benar juga. Benar. Bapak benar sekali, betul. Betul. Iya itu gue nggak bisa, nggak ambil gitu. Oh mohon maaf Pak, saya nggak bisa ambil kalau ini. Gitu. Iya, jadi dikasih plan site gitu segala macam gitu. Iya. Di rumah tipe gitu kayak wow. Kata rumah 3D-nya dikasih. Iya. Itu beda kalau Bapak minta tolong saya untuk ngisi voice over untuk promosi perumahan Bapak, beda harganya saya bilang gitu. Itu jalurnya beda, nggak bisa lewat iklan rumahan gitu. Dari guanya sih harus tegas ya, walaupun emang sekarang ya butuh duit lah ya kita semua gitu kan. Cuman gue sangat-sangat menikmati si esensi iklan rumahan yang gue bikin ini. Gitu sih. Jadi makanya gue berusaha sebisa mungkin menjaga esensi itu, jangan sampai melenceng gitu. Oke, ada pertanyaan sih gue. Ini kan lo tuh bilang secara harga sukarela, ya kan? Kalau sukarela kan, ini gue mau nanya sih, lo punya nggak sih cerita kayak misalnya tiba-tiba ada satu klien lo ini, klien iklan rumahan ini, tuh BM banget. Maksudnya BM gitu kan. Kita kan sama-sama tahu kan, bayarnya kan seikhlasnya dia, tapi dia pas lagi minta lu bikinin, tapi dia juga BM juga gitu. Artinya sih sampai di level lu nanggepin udah kewalahan gitu, ada nggak?
Kalau sampai kewalahan sih enggak, karena kan gue sudah Ya, pernah menanggapi levelnya yang udah sampai kewalahan yang sampai akhirnya udah nggak tahu mau ngapain kan gitu kan. ya itu jangan dibandingin Uh, sama yang company lah. Itu gue tahu iya repotnya. itu dia, Nah, makanya tingkat ke-BM-an tetap ada. Maksud gue gini, gue tidak mengharapkan ada revisi, tapi ternyata tiba-tiba bisa ada revisi yang lumayan major gitu. maksud gue seperti itu, Kak. Ya, itu ada. Ada Tapi ya? so far sih mereka menghargai gitu usaha yang gua lakukan. Gitu. Hal kalau yang kecil-kecil paling apa ya kayak Mas maaf ini fotonya salah harusnya yang ini aja segala macam. Tapi kan dia nggak ngasih keterangan. Gitu. Makanya gue minta kalau ada detail, ada apa yang mau di emphasis, apa yang mau di apa namanya ditonjolkan gitu, tolong dicantumin di email gitu. Ada beberapa yang emang kayak tadi gue cerita yang akhirnya gue diskusi panjang, itu cuman karena memutuskan foto yang mana yang lebih menjual. Tuh. Karena menurut dia bilang menurut kalau sebagian besar yang bilang ke dia tuh ada foto A. Tapi menurut gue adalah foto B karena gue melihat foto sebelumnya dan foto setelahnya. Sesimpel itu. Kalau gue lebih ngelihat ke visualnya kan. Iya, iya. Kalau dia lebih ngelihat komen orang-orang gitu. Best sellingnya yang mana gitu. Dapatnya foto yang mana gitu. Yang menurut mereka bagus gitu. Akhirnya gue berusaha menjelaskan lumayan panjang, lumayan kayak sampai 2 hari meyakinkan gitu kan. Udah gini aja, dicoba aja. Kalau misalnya nggak suka, silakan diganti, nggak apa-apa. Gue sampai gitu. Terus akhirnya dia sadar sendiri kalau misalnya kan gue pokoknya beres, pasti gue langsung email gitu kan. Ya. Ini gue kerja sampai lewat tengah malam lah gitu. Yang dimana awal-awal pandemi ini gue menghabiskan waktu untuk nonton series, sekarang gue jadi bisa kerja sampai begadang lagi itu udah suatu berkah sih. Ya, Gitu malah kan. berkah ya sekarang ya. Iya. Gue terus udah gitu, akhirnya dia menyadari dan oh ya Mas ternyata oke banget saya suka banget. Oh ya udah gitu. Terus pas udah gitu pas dia transfer gitu, pas dia udah bayar, gue juga kayak oke ini mah oke cukup lah gitu. Untuk dengan tingkat ke-BM-nya dia apresiasinya dia lumayan gitu. Oke gitu. Ada juga yang gue pikir apresiasinya akan lumayan setelah dia ngirimin foto-foto yang bagus gitu kan. Foto dia kirim nih materi foto, fotonya bagus nih keren nih. Pas dia pas udah selesai, dia cuma minta Mas maaf bisa ini nggak diganti nggak untuk sekarang nggak terima pesanan lewat GoFood apa gitu. Jadi minta dihilangin gitu gue udah bikin logo GoFood gitu apa GrabFood gue lupa. Terus oh ya udah oke buat gue sih nggak masalah gitu. Cuman maksud gue kayak gue mesti buka project lagi. Gue bisa kayak gitu kan. Iya. Kan banyak kan. Iya. Oke kan. Nggak sekedar cuman ngapus pakai penghapus gitu kan. Gini kick ngapus. Gitu kan. Iya itu. Terus gue pikir dia akan menghargai effort gue gitu. Karena kan kesalahannya bukan di gue gitu. Ya. Tapi ternyata pas dia bayar, oh oke, berarti apresiasinya dia segitu. Oh udah oke, nggak masalah gitu. Jadi gue cukup tahu bahwa ternyata apresiasi tiap orang itu beda-beda sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi gue gue tetap kerjain sepenuh hati, tetap kerjain secara maksimal, tapi gue tidak bisa menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi itu dia. Di situ gue salah satunya belajarnya di situ. Jadi apalagi karena gue tidak menentukan harga ya, jadi gue bener-bener pure terserah lo mau bayar berapa gitu. Iya. Dengan Menarik kata sih, seru sih. Iya. Dengan kata lain sebenarnya lu belajar ikhlas ya sekarang ini. Oh iya. Iya. Sangat belajar ikhlas gitu. Sekarang gimana kita mau nggak ikhlas? Orang kita nggak bisa ngelakuin apa yang biasa kita lakuin gitu loh. Iya betul. Iya kan? Jadi ya prinsip gue akhirnya jadi gini. Awalnya gue balik nyanyi lagi itu kan prinsip gue akhirnya berubah ke
oke, gue nggak harus mengejar materi, gue nggak harus ngejar duit gitu, nggak harus cari cuan. Gue cuma mau ngelakuin apa yang gue suka, apa yang gue seneng, apa yang gue cintain, apa yang gue passion, karena rezeki akan nurut sendiri. Dan itu terbukti ketika gue balik nyanyi lagi, gue udah nggak syuting gitu ya, udah nggak ngadepin klien, udah nggak ngadepin birokrasi, ya cuma ngadepin penonton mabok doang gitu kan. Tapi maksudnya kayak apresiasinya lumayan gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa kayak bener-bener lebih dihargai gitu. Kan ibaratnya kan kalau kita denger gue nyanyi, lu nggak suka denger gue nyanyi, ya udah nggak usah nonton gitu, nggak usah nyawer, udah that's it gitu kan. Kalau misalnya kayak dulu gue syuting segala macem kan, wah banyak banget nih perintilannya. Wah tiba-tiba pokoknya ganti vendor kayak gitu-gitu. Ya di ranah dunia pengamenan sih juga tetap ada yang seperti itu. Cuman gue nggak menemukan apa ya, gue nggak harus leak ass, nggak harus jadi orang lain gitu, nggak harus bermanis-manis di depan klien gitu kan. Gue cukup ngelakuin apa yang gue suka gitu, which is nyanyi pada saat itu. Nah sekarang gue nggak bisa ngelakuin yang gue suka gitu, tapi gue punya kebiasaan lain gitu kan. Yang suka nggak suka harus gue lakuin. Gue balikin kata-kata tuh. Jadi gue nggak bisa ngelakuin yang gue suka. Cuman gue punya kebiasaan lain yang suka nggak suka harus gue lakuin. Dan untungnya kebiasaan gue ini ternyata bisa membantu orang lain. Dan ternyata setelah survei, orang lain itu suka kalau gue bikin iklan rumahan, ada behind the scene, gue take VO-nya. Ya, ya, lu suka masukin jadi, tuh. Iya, gue masukin itu karena gue ngelihat market. Ketika nggak ada tag VO-nya, orang nanya, loh ini behind the scene-nya mana gitu kan. Nah ini kan yang tag VO bukan gue gitu kan. Tadinya gue berusaha untuk bisa membagi-bagi kan. Sempat yang gue ngerasa kayak, aduh capek suara gue mulu, atau gue kayaknya nggak cocok kan gue selalu, yang lama itu nyari idenya. Kalau udah ketemu ide, biasanya ngerjain kayak gue bilang tadi, sejam atau sejam lebih lah kurang, udah jadi gitu kan. Nah, kadang-kadang gue nemu di kepala gue tuh muncul idenya, tapi yang kebayang tuh suara perempuan. Akhirnya gue memutuskan untuk, oke, kita bagi-bagi deh siapa yang bisa VO, atau siapa yang mau mencoba untuk menjadi VO talent. Sempat tuh gue ke teman gue yang di Lombok, kayak gitu-gitu. Lu ngapain sekarang gitu kan? Iya mas, ini berkebun gitu. Wah buset, jadi petani nih. Iya beneran jadi petani, gini. Masih bisa rekaman nggak? Pakai handphone aja, lo di kamar mandi atau cari ruang yang kedap gitu-gitu. Terus ternyata setelah beberapa kali coba pakai talent perempuan, ada yang exactly itu ke gua, itu bilang, mas saya maunya suara Mas Ute ya. Oh ya udah, oke, itu by demand gitu kan. Jadi orang request itu ya udah nggak masalah. Gitu. Terus ada beberapa ya kayak yang gue mencoba untuk mencari karakter yang berbeda, ternyata gue kesulitan, akhirnya bini gue ikutan gitu. Bini gue kayak yang udah coba gue deh gitu. Oh ternyata dia lucu, banyak yang suka juga. Jadi kayak banyak juga yang nanya, mas kalau misalnya ini suara cewek bisa suara istrinya nggak gitu kan. Terus bisa-bisa aja sih gitu. Nggak masalah. Jadi apa ya, seru sih. Jadi gue bisa bagi-bagi ke orang lain juga gitu. Yang menarik gini, ketika gue cerita gitu kan, enggak, jadi ketika udah selesai, terus gue ditransfer, thank you ya, terus oh ya makasih juga, nanti ini gue bagi sama talent VO yang cewek. Oh mereka, gue pikir ini buat lo sendiri gitu. Oh enggak, ini karena gue kan ngelibatin orang lain, jadi gue mesti bagi. Jadi di awal udah gue bilang ini sukarela, jadi berapapun yang gue dapat, gue pasti akan bagi gitu kan, dengan fair gitu. Oh gitu, akhirnya si kliennya nambahin. Udah nih mas, tambahin, gue tambahin deh gitu. Ada kejadian kayak gitu juga. Ya berkat itu sih. Iya, jadi seru sih. Seru banget ceritanya. Ya, nggak seneng aja gue lihat, maksudnya selain kebisaannya tadi nyanyi, lu terakhir gue juga lihat video, lu pernah bikinin video klip ya buat TII gitu kan kalau nggak salah ya. Justru gue kan lama nggak nyanyi karena gue sekolah film, terus akhirnya karir gue jadi director video klip, terus director iklan gitu kan. Terus gue baru nyanyi lagi itu baru 2 tahun terakhir, baru nyanyi lagi, akhirnya terjun jadi anak Senoparty gitu kan. Baru 2 tahun terakhir. Terus balik lagi ke sekarang akhirnya karena nggak bisa ke Senoparty, ya udah party rumah, iklan rumahan aja. iklan rumah. Seru banget ya, maksudnya seru sih, seru banget. Ini cerita yang kayak gini tuh jarang
jarang banget bisa didengar langsung gitu deh. Udah ada berapa orang yang nanyain tentang iklan rumahan ini sama lu selain gue tuh? Ini podcast yang ketiga berarti gue ngomongin tentang iklan rumahan. Iya ya, udah. Iya, yang seru ternyata kemarin sampai di repost sama Kemenparekraf kalau nggak salah. Ya kementerian lah. Kementerian UMKM apa gitu gue nggak tahu, sampai di repost. Jadi ada satu gue bikin, emang dia minta untuk datang ke rumahnya karena dia mau ngeliatin proses pembuatannya gitu. Kalau lo lihat di highlight gue di iklan rumahan ada namanya Sedapur Setungku, itu dia produknya tuh ayam betutu khas Bali. Dia masaknya benar-benar tradisional. Lokasinya di Cinere. Cuman dia bangun halaman belakangnya itu dia bangun rumah Bali gitu, dapur tradisional Bali yang dari bata, dari semen doang gitu, ada tungkunya segala macam, bikin sekam gitu-gitu. Terus dihias-hias Bali gitu, sampai back sound-nya juga lagu Bali gitu. Jadi dia minta gue datang untuk nge-shoot proses dia masak gitu. Dan itu apa ya, maksudnya kayak yang apresiasinya lumayan. Jadi dia emang benar-benar menghargai. Jadi gue bikin foto, bikin video, gue kasih VO, pas dia transfer, gue nggak nyangka kalau oke, ya udah, oke mantap, udah gitu aja udah. Gitu. Terus mengenai ilustrasi musiknya buat tiap iklan yang lu bikin, ya, ilustrasi musiknya gimana tuh? Nah, ilustrasi musik, makanya gue selalu bilang gini, oke, kalau tidak bisa punya skrip, gue bikinin skripnya. Musiknya gue akan pilihkan, karena apa? Gue belum sampai tahap yang bisa bikin musik original, gitu. Jadi gue pakai musik yang free copyright. Jadi dari library, dari YouTube, gue punya tabungan lagu-lagu free copyright yang nggak kepake gitu. Jadi kan gue tinggal pilih-pilih tuh intronya, apa kan cuma 15 detik, terus gue pilih tengahnya. Makanya ada beberapa lagu yang mirip-mirip lah gitu. Biasanya gue cuma nambahin kayak gue kasih siul-siul supaya kesannya beda. Terus belakangan juga ada beberapa teman-teman yang menawarkan kalau misalnya mau dibikinin lagu gitu kan. Kan pada gabut semua nih ya, pada nggak ada kerjaan kan. Gitu. Oh ya, gue bilang nggak apa-apa, tapi ini konsepnya sukarela. Jadi lo nggak boleh expect yang gimana-gimana. Kalau misalnya bayarannya gede, ya udah gue pasti bagi rata. Gitu. Udah ada yang teman-teman udah ada yang approach gue seperti itu. Apalagi kalau misalnya gue bilang, orangnya khusus pengen dibikinin jingle-nya gitu, dibikinin lagunya gitu. Ya udah bisa banget. Itu sih. Jadi lagu-lagu yang gue pakai sementara masih lagu-lagu yang free copyright, ada di audio library-nya YouTube, sama ada di beberapa emang stok yang gue punya gitu. Lu bisa minta ke gue kok. Itu kabar gembira. Ya, kebetulan gue juga sebelum gue akhirnya nyamperin lo ini kan soal nanya iklan rumahan, gue juga bikin buat produk gue sih sebenarnya. Gue kan dagang kornet, ya kan. Kornetnya itu juga gue bikin sendiri itunya semua apa buat jinglenya. Nah, terus ada beberapa juga teman-teman yang mulai pada bikin usaha baru kan, yaitu gue bikinin musiknya gratis gitu malah. Jadi maksudnya kayak gitu-gitu ya sama sih kayak lu butuh portofolio juga. Tapi ya sebelum itu kan emang udah ngerjain buat company, jadi udah tahu kan. Jadi kurang lebih sih setelah dengar cerita dari lu, ya kita ini ada di ibaratnya lu di sana dengan kondisi yang sama dengan gue yang di sini sebenarnya, cuma kita beda tempat aja. Iya, itulah maksudnya kayak gini-gini jadi ujung-ujungnya malah serunya adalah berkolaborasi kayak gue bilang. Iya. Kolaborasi kan bentuknya bisa macam-macam kan. Hari ini aja gue ada yang nge-shoot. Jadi gini, tadinya gue pengen bagi-bagi nih supaya nggak semua gue yang ngerjain gitu kan. Oke, jadi ada satu klausa di terms and condition di iklan rumahan, kalau misal tidak punya foto produk atau tidak punya video produk yang oke gitu, yang ngerasa pede untuk ditampilkan, nggak apa-apa, bisa kirim produknya ke kita, bisa gue bikinin video atau fotonya gitu. Kalau misalnya daerahnya masih daerah dekat rumah gue, udah kirim ke gue. Tapi kalau misalnya jauh, gue punya teman di Jakarta Selatan yang siap untuk fotoin, siap untuk videoin. Nah, sekarang gue ada teman di Bekasi yang siap buat fotoin, yang siap buat videoin. Kita sistemnya collab saja. Jadi mereka dapat produknya, mereka foto segala macam, gue bikinin skrip, gue bikinin VO,
Mereka kalau ada musiknya oke. Nah, satu lagi yang lucu gini, kalau misalnya ada teman-teman musisi yang punya produk kayak lo gitu misalnya jualan kornet, kalau mau bikin iklan rumah nama gua, musiknya harus dari lo. Gitu, biar gua nggak Siap. ribet. Gitu. Ada beberapa Iya. yang lo gituin, tapi musiknya dari lo ya gitu. Gue Iya, iya. isiin VO-nya aja gitu. Iya, iya. Gitu sih. Semua Iya. bisa dikaryakan lah pokoknya. Iya. Ya serunya sih memang ini apa? Gue sempet ada baca satu kayak e-book sih PDF gitu. Emang ini sekarang kita masuk di frozen food era gitu. Yeah. Ya kalau era berarti kan berapa tahun gitu bakal Iya, kepanjangan. akan Gitu. bertahan lumayan lama. Lumayan karena banyak usaha yang baru dibikin dan bikinnya itu kan modalnya pasti serius ya, maksudnya serius dari secara angka, secara konsep dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya buat kita content creator itu sebuah peluang usaha yang baru kan, dan gue seneng lihat orang-orang kayak lu salah satunya gue perhatiin aktif bikin kayak gini ya, pas iklan terus juga isi suara gitu. Jadi nggak gini, nggak cuma nulis status di Facebook terus ngomel-ngomel terus begitu udah dapet job dia diem kagak posting lagi gitu. Iya, gue bukan tipikal gitu karena gue bilang sama lu kan, Facebook gue tuh cuma buat ngabarin ke orang rumah, bokap sama nyokap gue terutama yang lagi main Facebook banget gitu kan, dimana gue masih ada kegiatan gitu ya, sih. iya betul. jadi mereka bisa lihat itu sih. Ya, gitu emang sih. jadi ngabarin orang tua juga ya. Iya, Bagus kalau lah. gue fungsi Facebook tuh sekarang tuh begitu. Iya, tapi gue Gitu. sempet ini juga sih, tadi lu sebut mention Twitter ya, bisa rame lagi di Twitter gitu. Bukan bisa rame lagi ternyata. Twitter itu menurut gua itu selalu rame. Cuman kitanya yang nggak berhenti nengok ke main. situ. Oke. Berhenti main. Ada orang-orang yang emang gede di Instagram, dia lebih gede lagi di Twitter. Gitu. Ada orang-orang yang emang gedenya di Twitter, dia ngerasa nggak cocok platformnya kalau Instagram. Gitu. Karena gue pelajarin secara nggak langsung tuh gue ngulik soalnya. Jadi apa yang gue post di Instagram belum tentu itu bakal naik di Twitter. Gitu. Jadi apa ya, di era sekarang tuh kita dituntut untuk bisa dibilang punya beberapa kepribadian gitu, walaupun sebenarnya intinya memang diri kita sendiri, cuman gaya, gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayak gaya orang di Twitter sama gaya orang di Instagram kurang lebih berbeda sih. Iya. Gaya-gayanya sih. Kayaknya beda memang. Kalau yang di Twitter mereka lebih senang bikin kayak thread gitu dan cerita berseri kan. Itu gue juga matiin sih. Cuman kalau untuk produk gue baru dengar dari lu yang akhirnya bisa di retweet dan sampai kedengeran banyak, itu gue baru dengar lagi sih. Biasanya memang kalau hot isu yang udah memang udah trending topik kan, yang biasanya banyak orang lihat gitu. Tapi karena itu dia mungkin karena trafficnya lebih kencang kali ya. Iya. Lebih Pasti. kencang karena orang bikin thread tuh bisa kayak orang ngepost satu kali dia udah bikin thread berapa thread gitu kan. Iya, bisa 10. Orang ngepost Instagram Dorong banget tuh ke atas. Buat ya bagus juga sih, maksudnya buat masukan buat teman-teman kita yang masih stuck di media sosialnya kan, ternyata Twitter juga salah satu yang bisa dimanfaatkan ya untuk promosi. Gue sendiri juga baru balik lagi di Facebook dan sempat putus asa sih di Facebook, karena Facebook ternyata kalau misalnya follower lu cuma 150 gitu. Yang meskipun friend lu ada banyak 3.000 atau 5.000 tuh yang aktif melihat jatuh cuma 150 itu. Iya. Dan kayak apa ya, gue kayak di Twitter kayak reuni gitu, kayak sama teman-teman yang dulu aktif, terus gue ngilang ke Instagram, gue fight di Instagram, ternyata gue nggak bisa keep up juga sama yang selebgram itu kan. Akhirnya pas balik gue ke Twitter kayak yang gila, jadi ngobrol lagi sama si ini, ngobrol lagi sama ini, gitu kayak gitu-gitu. Terus apa ya? Di Twitter followers gue 15 ribuan. Di Instagram gue mencapai 10.000 aja empot-empotan gitu. Kalau di Facebook udahlah, gue Facebook tuh isinya teman-teman SD, teman-teman gitu, jadi teman-teman bokap, teman nyokap gitu-gitu. Kayak gue harus lebih sopan gitu di Facebook gitu. Sementara kalau di Instagram atau di Twitter terutama gue bisa nyampahnya gitu. Lebih bebas sih justru. Lebih bebas gitu. Nah, terus kalau misalnya mau mesen
iklan rumahan nih. Kan lu udah posting ya syaratnya di itu kan di Facebook. Cuman kalau di podcast gue, kan enak lu ngomong langsung. Kira-kira gimana syaratnya utamanya? Syaratnya udah pasti utama adalah harus usaha rumahan ya. Yeah. Jual rumah bukannya. Tapi ya maksudnya kapasitasnya masih usaha kecil menengah gitu kan. Ya rumahan lah gitu. Tinggal email aja materi-materinya berupa foto atau video sama sedikit lah guidelines buat skripnya. Jadi kayak keunggulan produknya apa, terus apa yang mau ditonjolkan dari produknya, harga, varian, terus bahan-bahan kayak gitu-gitu. Emailnya ke rumahaniklan@gmail.com. Rumahaniklan@gmail.com. Ya kalau ke situ udah pasti gue akan baca. Jadi jangan ke email. Ada yang emailnya teman gitu, emailnya ke email pribadi gue udah nyampur tuh sama inilah apa segala macam audio inilah bang ini apa segala, wah udah susah gitu kan, jadi takutnya ke skip. Jadi gue bikinin email khusus yaitu rumahaniklan@gmail.com. Bisa email ke situ. Gue kerjainnya sesuai urutan yang ngirim duluan gitu. Jadi gue urutin tuh. Jadi kalau misalnya butuh buru-buru, tinggal notes aja. Bang saya butuh buru-buru, butuh besok gitu misalnya. Tinggal notes aja. Jadi gue bisa skip yang lain dulu, yang nggak buru-buru gitu. Bikin nomor antrian dong. Belum sistemnya belum ke situ, Pak. Belum nyampe ke situ sistemnya. Ntar gue mungkin bisa kerjasama sama loket mungkin. Jadi ini bisa bayar langsung ke loket, ntar lo dapat nomor antrian berapa tergantung nominal lo bayarnya gitu. Mau lebih cepet tuh gedein angkanya. Iya, bisa begitu. Tapi belum sampai situ sistemnya, masih abal-abal lah nih. Masih gue berusaha semampu mungkin. Gue bilang sabar ya, nggak bisa buru-buru soalnya saya kerjain sendiri semuanya satu persatu. Berarti ini sendiri semuanya satu persatu. Setelah ngobrol ini ada kerjaan lagi nih, iklan rumah lagi. Ada. Hari ini ada satu produk kopi, satu lagi produknya catering. Besok jadwal gue ngedit video klip. Jadi gue kadang-kadang hari ini libur dulu kan rumahannya, gue ngerjain yang lain dulu gitu. Gitu. So minggu depan alhamdulillah gue mulai manggung. Yes. Finally. Gue lihat juga udah aktif sih. Acara live streaming tapi beda sih kalau kita manggung kayak bikin live gitu apa segala macam, live Instagram, live Facebook, sama kalau di panggung bener-bener ada teman-teman musisi kayak gitu-gitu. Walaupun nggak ada penonton ya. Itu kayaknya sampai tahap yang ada penontonnya mungkin agak lama lah, kita harus bersabar gitu. Iya. Gitu. Gila, manggung sama lu aja terakhir kayak 2 tahun, 3 tahun yang lalu. 3 tahun Pak itu. 3 Serius tahun. Lu? Udah 3 tahun. Gila, sekarang aja mau ke GI mikir. 3 tahun itu. Iya kan. Udah lama. Indonesia kaya. Iya, gila. So sekarang gue juga ya alhamdulillah sih minggu depan udah mulai manggung. Hari Minggu malah manggung. Hari Minggu gue. Udah tinggal berapa hari ini? 3 hari lagi. Gue nggak tahu hari, gue asli gue juga nggak tahu hari. Nggak tahu hari juga, ini makanya hari apa sih? Ini Kamis ya. Gue hari Minggu udah mulai. Ya maksudnya sama live streaming juga, dan kayaknya sih memang untuk ke depan kita mesti survive di dunia digital dulu sih. Maksudnya manggung digital sebisa mungkin betul. ya. Betul, makanya gue bersikeras untuk bisa punya karya. Kan gue rilis single pas masa pandemi ini kan. Iya. Gue kayak yang udahlah, gue rilis aja lah, udahlah gitu, nggak usah yang mixing mastering yang gimana banget gitu, karena situasi lagi ini. Cuman gue tetap pengen punya sesuatu yang orang bisa nikmati gitu loh. Makanya gue akhirnya udah gue nekat, udah rilis sendiri. Produksi di mana itu? Apa segala macam. Itu produksi lama, itu produksi tahun 2012. Itu sebenarnya gue rekaman demo sebenarnya buat dikasihkan Marcel itu lagu. Oke, terus akhirnya lu nyanyi sendiri. Pada saat itu Marcel udah punya lagu yang dengan tema yang sama, dapat dari Mas Jovi yang kita kenal dengan Peri Cintaku. Akhirnya lagu gue itu atas nama cinta mendem tuh 8 tahun. Sempat diminta sama orang segala macam, tapi kayaknya kok gue nggak ikhlas ya gitu. Akhirnya udah teman-teman gue ngeyakinin kalau udah ini mah lu kerjain sendiri aja, lu nyanyi sendiri aja. Udah ntar gue take ulang deh. Udah gue take lagi deh ntar segala macam. Akhirnya nggak kesampaian waktunya untuk bisa take ulang. Ya udah, itu aja udah. Demo aja tuh rilis.
Iya tapi demonya demo lumayan proper, maksudnya kayak Ya, gue dengerin ke orang juga, maksudnya ini udah layak dengar, udah layak untuk di inilah. Tapi gue sendiri juga kan nggak puas ya, maksudnya kita nggak pernah puas lah. ya Kita gue paham selalu kok. pengen yang lebih baik. Itu ternyata yang membuat kita lama untuk keluarin satu karya. Ya, Gitu iya. karena Pertimbangan itu, gue paham kok. iya pertimbangan itu. Jadi ketika gue mulai cuek, terus gue udah dapat kayak yang oke ngulik sendiri, upload ke digital platform segala macam. Akhirnya berani gitu, maksudnya ya udahlah gitu, udah. Dan gue juga kan udah tahu kalau misalnya satu lagu itu apa ya, gue nggak bisa kita prediksi kan, sekarang bisa booming, bisa apa namanya, airplay-nya bisa tinggi, streaming-nya bisa tinggi, itu kita nggak bisa prediksi. Makanya gue yakin aja, yang penting lagu gue ada di digital platform dan lagu gue akan menemukan pendengarnya dengan sendirinya. Gue percaya itu. Jadi makanya yang harus gue lakukan adalah buat lagu sebanyak-banyaknya, rilis sebanyak-banyaknya, udah gitu betul. aja udah. Sangat sangat senang gue dengernya, karena gue juga banyak lihat sih temen-temen yang pernah bikin album malah akhirnya nggak dirilis album gitu. Iya. Ya kan banyak teman-teman kita gitu. Maksudnya akhirnya kalau gue sih ngelihatnya lu dengan pemikiran yang seperti itu bagus banget ya. Keluarin aja, nanti akan menemukan pendengar sendiri ya. Selama lu bikin itu kan proper dan lu yakin gitu kan. Yakin Iya, itu itu dia. nggak ngasal gitu kan. Iya, nggak cuma asal sekedar terus karena juga ada beberapa yang gue dengar kayak, wah ini mah gila lu berani upload kayak gini. Oh ya udah sih, kalau gue kenapa gue nggak berani gitu. Iya. Kalau kita banyak aja kan yang lebih hancur. Lebih hancur. Iya, maksud gue gitu. Ya gitu. Cuma nggak perlu compare juga lah. Ya, maksudnya itu dia, makanya gue bisa berpikiran seperti itu, akhirnya menemukan pola pikir seperti itu kan setelah berkarir kurang lebih berapa ya, berarti 2004, 16 tahun tanpa punya karya sendiri, itu lumayan momok buat gue gitu sih. Itu maksudnya gue udah kemana-mana segala macem, ya akhirnya gue percaya kalau orang ada momennya sendiri-sendirilah gitu. Makanya banyak yang nggak tahu, mereka bilang ini single gue yang pertama, padahal gue sendiri juga lupa single gue udah berapa. Karena saking mencelok-menceloknya gitu, dulu dirilis sama apa, terus lama, terus ngapain gitu kan. Gue orang gitu kan, tiba-tiba nongkrongnya di mana gitu kan. Tiba-tiba kelihatannya di mana gitu kan. Jadi kayak nggak jelas gitu. Padahal sebenarnya mencari jati diri. Sedap. Gue pengen tanya, lu tipe orang yang kerja sendiri atau kerja tim? Kalau gue tipikal orang yang kerja sendiri. Ditinggalin sendiri aja gitu. Ya kalau gue lebih ke sendiri. Kalaupun tim itu sepanjang perjalanan karir gue adalah orang yang sangat picky. Dalam artian harus cocok. Gue rasa hampir semua sih harus cocok frekuensi. Cuman gue lebih ke apa ya? Gue nggak tahu ya. Belakangan ini gue baru sadar ternyata orang-orang yang bekerja dengan gue itu adalah orang-orang dengan zodiak yang jadi horoskop nih. Horoskop lu apa emang? Iya, gue Taurus. Oh, Taurus. Gue Taurus. Jadi kayak tadi gue bilang gue ke studio segala macam. Gue baru sadar tadi di perjalanan pulang, gue ngobrol tadi, gue rekaman sama Cefrina dari dekat. Apa namanya? Terus dia nanya gitu kan, lu udah lama kerja sama mereka gitu kan? Kalau dipikir-pikir lumayan lama juga, dan ternyata gue cocok. Oh kenapa? Iya karena mereka Taurus juga. Oh gitu. Jadi baru sadar tadi di perjalanan pulang gue baru sadar. Oh pas gue perhatiin, oh kalau gue kerja sama Taurus, pasti gue kerja sama Cancer. Ya antara dua itulah. Iya memang cocok-cocokan sih. Iya cocok-cocokan. Kayak gue terbiasa kerja sendiri. Gitu. Kalaupun melibatkan tim, kalau di gue biasanya ada istri gue yang membantu gue untuk untuk mengelola tim itu gitu. Jadi gue brief bini gue, ntar bini gue yang lebih ke orang-orang itulah gitu. Lebih ke situ sih. Sama kayak lo mungkin. Ya, gue termasuk orang yang lahir di bulan Mei juga. Ya kan? Mei, tapi gue bukan Taurus, gue Gemini. Nah, okay. Tapi kalau gue kerja sendiri juga sama. Iya. Kalaupun harus ngetim ya kadang lebih dengan
yang tadi lu yang bilang sefrekuensi ya. Atau bisa dengan zodiak yang berlawanan tapi kita dari awal langsung bikin batasan-batasan gitu. statement batasan gini gue kerjain ini lo itu. Soalnya emang kenapa pertanyaan gue itu kan sekarang ini musimnya orang kolaborasi nih gitu kan. Kolaborasi apalah, nggak mau itu IG lah atau apapun. Nah, lu gimana tanggapan lu dengan orang-orang pada collab gitu? Kalau gue pribadi ya, dari awal masa pandemi ini, ketika pokoknya udah stop semua rutinitas, gue langsung bilang ke diri gue sendiri, ini setelah gue ada teman yang cerita ke gue, terus gue ingat banget satu kalimatnya. Dia bilang gini, masa sekarang yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Gitu. Jadi lu harus adapt sama sama keadaan gitu. Oke. Dan gue sadar yang membuat gue stres adalah ketika gue nggak melakukan apa-apa. Jadi bingung kan kita mau ngapain, kita nggak ada kerjaan apa segala macam. Padahal kita banyak banget yang bisa dikerjain di rumah gitu, simple as bersih-bersih apa segala macam gitu kan. Cuman akhirnya gue bilang, oke, gue mau tetap kreatif, gue mau tetap bisa bisa gerak gitulah dalam tanda kutip. Jadi gue akan lakukan apa yang bisa gue lakukan, gue akan kerjain apa yang bisa gue kerjain. Kalau gue nggak bisa kerjain, gue akan ngulik sehingga gue akan belajar sesuatu yang baru. Oke, itu satu. Terus kemudian mulai rame nih kan. Ayo collabs, Instajam. Gue ngelihat teman-teman yang musisi, rata-rata semua sudah bisa ngedit video, benar gak? Jadi bisa. Jadi bisa ngedit video. Jadi bisa, dan betul. Pada akhirnya jadi bisa menghargai kerjaan gue sebagai editor video. Yang dulu cuma nyuruh-nyuruh. Iya, susah banget, gila. Si Christian. Gila ya, ternyata ngedit video panjang itu gila. Pinggang gue sampai sakit banget, duduk lama. Nah, itu makanya. Lo ngeliat gue kayak gitu, udah ntar aja ngeditnya apa segala macam. Udah gampang lah gini-gini. Udah bisa nih gampang. Ya semuanya digampangin. Cuman ketika lo ngelakuin sendiri, lo udah tahu rasanya. Jadi lo bisa menghargai lebih orang-orang yang kerja di belakang layar gitu. Kalau gue sendiri tuh, gue nggak milih-milih sih. Gue nggak milih-milih karena balik lagi gue nggak pernah tahu sama siapa akan menjadi apa gitu. Sama kayak iklan rumahan gitu. Gue nggak pernah tahu brand yang gue bikin iklannya mungkin suatu saat nanti akan menjadi besar. Orangnya karena gini loh, selain emang investasi di karya, investasi portfolio, gue juga investasi di pribadi orangnya kan. Investasi relasi, gue bilang gitu. Jadi gue punya relasi ke brand-brand yang gue bikin iklannya. Tabungan ini. Iya, hal kecil lah. Gue bikinin iklan, kemarin bikinin iklan produknya nasi bakar. Tiba-tiba bini gue kayak, aduh sayang pengen nasi bakar nih. Tadi barusan ngerjain ini, nasi bakar, coba cek deh. Beli aja gitu kan. Terus cek ternyata dekat rumah. Pas di kontak ternyata dia tahu, itu bini gue. Udah dikirimin datang tiba-tiba gitu. Investasi relasi. Iya, yang akhirnya bisa gue ambil bunganya dengan cepat gitu kasarnya gitu. Gitu. Itu kan bonus kan, bunganya itu kan bonus kan. Gitu. Terus kemarin diajakin ngejam gitu sama bro. Ayo bro, gini bro, ngejam. Oh ya udah oke gitu kan. Oke, hari ini lagu lagu yang alternatif gitu. Enggak, awal-awal kan pasti lagunya ini kan Heal the World gitu-gitu kan. Awal pandemi gitu kan. Iya. Ya kan, gitu kan. Jangan menyerah gitu. I've been there, done that gitu kan. Gitu kan. Pokoknya habis Heal the World, jangan menyerah The Massive gitu. Gue sampai konteks Siriannya, bro, gue minta ini ya, bawain lagu lu nih sama anak-anak AFI nih gitu, angkatan gue gitu kan. Terus oke. Tapi lu juga bikin lagu ini ya buat label. Gue minta ini ya potongan video lu gue selipin. Udah nggak apa-apa bro, kata gitu. Udah. Terus ada temen lah di Bali. Bali kan mostly rock kan. Bro, ayo kita ngejam bro, Incubus gitu kan. Oke, rock nih. Terus Christian tiba-tiba bikin apalah gitu. Terus yang agak-agak jazz gitu kan. Gue isi vokal deh gitu. Isi vokal. Tiba-tiba ada Kak, ayo kak, mau nggak ini kak? Itu kan lagu Korea. Berangkat lagu Korea, ada semua. Terus tiba-tiba sampai ada artis Malaysia
kontak gue untuk ajakin featuring. Ayo mari nak kita collab, nyanyikan satu tembang lah gitu kan. Oh ya oke gitu kan. Pas gue lagi ada kerjaan apa ya waktu itu bikin covernya, bikin cover lah. Jadi gue bilang sama temen gue, lagunya gue pakai lagi ya buat duet sama ini ada orang Malaysia gitu kan. Terus boleh sih katanya bro, ntar gue kredit aja gitu. Oh ya oke. Udah kan habis dari situ datang lagi nih orang Malaysia nih. Dan, gue manajemennya si ini, gue pengen lo bikin sesuatu sama artis gue gitu kan. Oh boleh. Gue lihat gitu kan. Oh oke. Akhirnya sampai dia minta lagu ke gue kayak gitu. Gue nggak pernah tahu bisa sampai internasional loh jammingnya nih maksudnya dengan diminta gitu ya. Nggak yang tiba-tiba siapa bikin apa lo comot videonya terus wah keren banget. di Overheard musisi kan ada kan sibuk apa bro, iya gue abis ini nih sama Indra Lesmana sama Mujana gitu kan, padahal lu comot juga enggak ya comot aja gitu kan. Ada gitu juga gitu. Iya. Cuman seru terakhir sih ini gue di kontak Rika Ruslan, Barika Ruslan. Terus Suta ayo kita collab lu ada beberapa anak-anak AFI nih gitu kan. Oh yaudah ayo teh. Gitu kan. Udah pas gue lagi di studio udah gue rekam ternyata jadi single. Serius, dirilis serius segala macem, ada video klipnya. Dan minggu depan yang gue manggung itu ya ini Bersama Kita Bisa, project Bersama Kita Bisa. Ada gue, Dr. Tompi, Dira Sugandi, maksudnya disejajarkan dengan bintang-bintang papan atas gitulah. Kolaborasi ini dengan Rika Ruslan. Jadi gue sama sekali nggak nyangka. Jadi apa yang gue bilang kayak, ya gue kerjain yang bisa gue kerjain, gue lakuin apa yang bisa gue lakuin, karena gue nggak akan tahu nih kemana nih. Yang penting hari ini gue udah ngerjain apa, udah itu aja. Kalau hari ini gue mau istirahat, ya udah gue istirahat full, gue nggak ngerjain apa-apa, gue main golf di game gitu misalnya karena nggak bisa keluar kan, gue main PS gitu, ya udah, gitu slow aja. Karena kalau kita mikirin kayak, wah terlalu mikir, pusing, gila gimana besok bisa hidup apa enggak, wah udah kelar sih hidup lo. Stres lo. Masa sekarang asli, yang bikin stres tuh banyak banget dan cepat banget. Iya, betul. Setuju. Oke, jadi simpulannya, kalau dari gue perhatiin, ya kerja itu berkat ya, Bro. Iya. Kerja itu sendiri berkat. Gue lihat dari cerita lu, sampai akhirnya lu dapet berkat lain di tempat yang lain, ya hadiah buat apa yang lu kerjain. Kira-kira begitu sih yang gue lihat. Ya. Bener banget. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, ya itu 3 poin itu. Kerjain yang bisa lo kerjain, lakuin yang lo mau lakuin. Kalau lo nggak bisa, lo kulik karena lo akan belajar hal baru. Udah itu doang. 3. Dengan belajar hal baru kan kita pasti akan kenal orang baru kayak gitu-gitu. Dari situ kita nggak pernah tahu kemana tuh jalurnya. Kalau memang path lo yang bagus, pasti end up-nya sama yang bagus. Udah gitu aja sih. Siap, Bapak Suta. Udah sejam. Gila, wise banget gue ya. Udah sejam. Wise banget. Gak merasa kan. Udah sejam. Tuh ini baru masuk lagi nih. Nah, sama ini santai gitu, maksudnya kayak yang iklan rumahan. Iklan rumahan. Order baru nih. Baru apa ini? Risoles. Kayak gitulah pokoknya, seru-seru aja. Gue mah ayo aja. Banyak yang nanya juga kalau iklan rumahan produknya harus makanan ya? Oh enggak. Sekarang kemarin gue sempat bikinin yang iklan ini jasa kebersihan. Jadi dia bisa disinfektan apa segala macam gitulah. Bentuknya ya masih company di rumah gitu. Jadi makanya gue ambil. Terus udah gitu kemarin gue sempat bikin ucapan greetings selamat lebaran, gue sempat juga. Terus yang terakhir VO buat live performance buat konser. Gue bikin juga itu. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Yang produk-produk kemarin yang bukan makanan apa ya? Oh, masker. Ada yang bikin masker cantik gitu lah. Yang cantik-cantik ya? Jahit. Iya, renda-renda lah, ada payet-payet gitu lah. Itu lumayan gede loh itu. Banget. Bisnis itu lumayan gede. Iya, karena dia apresiasinya juga lumayan gede dan gue gak nyangka. Gitu. Oh ya? Jadi itu itu gue kasih ke teman gue yang lagi belajar video. Waktu itu emang lagi overload, hari itu lagi overload, gue ada kerjaan segala macem.
Terus itu masuk, dia bilang, lu lagi belajar video ya? Mau nyoba nggak gitu kan? Nih produknya gini gue jelasin. Oh ya boleh deh, tapi gue cuma pakai template doang gitu. Gak apa-apa gitu kan. Karena ini kan ya sukarela gitu. Maksudnya kayak yang penting gue ngelihat itu masuk. Oke pas dia kirim, oke gue edit dikit, gue sesuaiin dikit. Terus VO-nya juga teman gue yang tadi gue bilang lagi di Lombok, lagi berkebun itu, teman gue cewek. Terus pas sudah jadi, orangnya suka banget orangnya kayak, wah gila, saya nggak nyangka hasilnya kayak gini gitu. Terus padahal itu briefnya nggak jelas. Itu salah satu yang gue kayak, wah aduh ini briefnya nggak jelas, nih takutnya orangnya BM gitu kayak gitu kan. Yeah. Dia cuma ngasih harga sama bahan. Terus ujung-ujungnya pas sudah jadi dia minta tambahin nomor handphone. Jadi gue minta Instagramnya nggak dikasih. Maksudnya ke Instagramnya apa, begitu dikasih tau Instagram ternyata di private kan bingung kan, lu gimana mau jualannya. Oh ternyata mungkin cara jualannya beda, ranah jualannya dia berbeda gitu. Makanya ketika gue kasih produknya, gue kasih lihat ke beberapa temen yang gini, kayaknya nggak cocok deh, gue bikin kayak begini. Enggak. Ini first thought gue. Ini ide yang pertama kali muncul di kepala gue. Ini yang biasanya gue udah mikir ke ide keberapa, ujungnya balik lagi ke situ gitu kan. Jadi ini yang gue eksekusi ide ini. Udah biarin ini aja, biar orangnya yang punya produknya yang mutusin. Yang mutusin. Ternyata ya di luar dugaan gue dia suka banget. Tadi gue udah mikir kayak, oh ya udah makasih ya mas gitu. Terus udah ngasih gitu. Terus mas, alhamdulillah mas ini suka banget saya gini. Saya juga ada produk lain gitu. Mau ya? Oh ya boleh banget. Gitu. Justru itu yang tujuan utamanya. Itu jadi bisa membantu gitu. Ya memang kalau lagi kerjain sesuatu buat orang ya, memang paling susah buat seniman itu misahin idealisme itu. Ya untungnya lu itu kan udah punya pengalaman yang tadi lu cerita aja di kerja di buat company gitu. Gue bilang kan gue nggak sembarangan, gue mesti lihat dulu marketnya dia kemana kayak gitu. Bahkan gue sampai lihat tone Instagramnya, feednya seperti apa. Ada satu yang kocak gitu, jadi dia kayak bingung mau nentuin apa. Terus gue juga lihat Instagramnya, anjing gue juga bingung nih, berantakan banget Instagramnya. Iya. Terus udah gue bikin seberantakan mungkin, ada semua gue sebutin semua produknya gitu kan. Wah mau ini itu segala macam ini sampai kue ulang tahun, hore gitu, ada semua di sini gitu kan. Ternyata senang banget dia. Sesuai. Ya sesuai, pas berarti yang gue bikin pas banget ya berarti. Iya. Ya ngebaca. Lucu sih, lucu. Ngebaca banyak apa ya, banyak pengalaman insight baru yang menarik yang gue dapat dari bikin iklan rumahan ini gitu. Siap. Seru banget. Thank you banget ya Pak, ceritanya ini sangat menginspirasi gue juga. Mudah-mudahan Kompas TV ya. Kompas TV. Ini Inspirasi Indonesia. Iya, ini menginspirasi banget. Maksudnya ya sesama pekerja seni, gue juga. Iya. Sebenarnya tujuannya podcast ini tuh selain emang ngasih informasi ya buat temen-temen juga ya. Kalau buat gue sendiri pribadi ini ajang silaturahmi sih sesama kreator gitu. Itu yang mungkin rada beda sama podcast lain yang formal mesti bikin begini. Kalau gue begini. Bini gue tuh sampai bilang gini, kamu mah podcast pasti kangen-kangen aja pengen tatap muka sama laki-laki lain. Asik. Setuju. Ya, nggak pernah ketemu segala macam. Bro podcast, wah ini mah kayak, wah apa kabar lu gitu doang. Iya. Kapan tidak cair itu? Paling nggak ada isinya lah. Paling nggak ada isinya. Dan itu nomor 1 ya kan, kangen-kangenan. Oke. Nomor 2 kadang-kadang gini bro. Kita ngobrol misalnya lagi tatap muka beneran dulu gitu. Kita ngobrol, ada hal yang bagus, cuman nggak kerekam. Iya betul. Iya kan, nggak kerekam. Udah gitu ternyata udah nggak kerekam, ternyata itu isinya bagus banget. Nah, gue sering ngalamin sama musisi-musisi yang udah senior, keburu meninggal orangnya. Ya, itu dia momen-momen ya. Momen-momen yang kayak gitu, yang nyaksiin cuman gue sama doi doang gitu. Nggak lepas dari, nggak keluar dari kita berdua gitu. Nah, itu yang gue rasa kayaknya gue perlu bikin podcast sebenarnya buat ke situ, buat ngasih tahu orang ada informasi penting yang lu nggak tahu dari antara
dari antara kita berdua nih gitu. Mungkin dia nggak akan ngomong kalau ketika ketemu orang lain, dan gue nggak akan ngomong ketemu orang lain, tapi sebenarnya itu ada. Itu sering banget. Iya, Kayak gini, iya, kayak iya. ini kan Bener sih. gitu sebenarnya. Kalau podcast lainnya mungkin template ya pakai ada gini, gue nggak ada. Blast emang begini gitu, emang nggak Iya, lebih. berapa kali yang podcast sama gue gitu. Bentar bro ya, gue opening dulu bro. Asik. Nggak Selamat ada. datang di podcast gue gitu. Nggak Ini ada. udah mulai nih. Nggak ada. Udah connect langsung recording. Nggak ada. Dan tadi Tapi ya, lu masuk juga gue udah recording tadi itu. oke. Gue tuh pengen sebenarnya bikin podcast karena gue dulu pernah siaran. Iya. Cuman malas ngeditnya gue. Nggak usah diedit. Kayak iya, maksudnya kayak yang ya mungkin ntar lah gitu. Gue sempat tuh ngepost di Twitter kan. Kalau gue bikin podcast enaknya isinya apaan ya gitu kan. Terus banyak lah jawabannya. Oh iya reuni AFI lah segala macam. Ya elah. Itu mah yang kebongkar aib-aib orang semua nanti, jangan. Iya. Malah jadi kerjaan ngedit kan. Iya. Ini nggak boleh, gitu. ini nggak boleh, ini boleh. Iya. Ya gue ngerti banget. Makanya gue dari awal siapa yang gue ajakin di podcast ini emang orang-orang yang gue lagi kepo sama kerjaan dia itu udah lama gak ngapain gitu. Dan ternyata kayak kekepoan gue itu sebenarnya ada kekepoan yang masif dialamin orang-orang terhadap orang yang sedang gue tuju ini, tapi nggak berani nanya gitu. Ya. Jadi suka banyak yang nyamperin gue entah itu DM, mas mau podcast sama ini ya, tolong tanyain, nitip pertanyaan gitu. Oke. Itu seru juga sih, bisa kayak gitu kan. Atau ada yang kemarin tiba-tiba, kok yang podcast sama Nikita Dabas belum naik? Oh nungguin ya. So kayak gitu. Gitu. Dia tahu gue udah rekam, tapi gue belum siarin gitu kan. Emang di situ serunya ngobrol-ngobrol sama musisi, dan emang gue batasin musisi ataupun pekerja seni yang sekitar musik sebenarnya karena informasi dunia musik itu kan belum terlalu luas nih intinya. Iya. Ya kan kayak gini, lu penyanyi gitu kan. Orang yang tahu Sute Afi stuck di tahun 2000, bener gak? Iya, betul. Kan? Masih ada kan? Masih ada kan yang stuck di lu Masih banget. Nah, itu yang bahkan dulu gue pernah ngobrol sama Mas Eki Puradireja, Eki Humania. Dia pun orang juga waktu dia baru bikin perusahaan setelah dia dari Java Production itu. Setelah di Java aja selesai. Ya itu dia orang masih inget tuh tentang Eki Humania yang berapa puluh tahun lalu dia tinggalin. Maksud gue cuma berhenti pertama di posisi awal karir. Kedua, kebiasaan lain yang terjadi di bentang waktu yang ini sama ini itu nggak banyak terekspos. Dan kerjaan gue ternyata selama ini adalah menguak itu semua gitu. Oke. Itu paling gue banyak nyimpen cerita aib orang. Dan terus ya nggak cuma aib sih, maksudnya hal-hal yang baik juga yang ternyata di zaman sekarang itu diperluin gitu. Terutama buat kalau gue pribadi tuh ngasih inspirasi buat gue, dan ternyata memang itu bisa jadi inspirasi buat orang banyak sebetulnya. Dan gue harapin dengan adanya rekaman ini itu buat ya buat kita juga jadi jejak aja sih, rekam jejak kalau gue udah pernah ngerjain ini gitu aja sih. Iya benar. Itu aja sih. Nggak ada. Kita jarang foto bareng bro. Oh iya benar. Foto dulu bentar apa? Itu. Iya. Ntar gue minta foto lu ya buat. Oh iya ada. Udah gue siapin. Oh ya tuh siap. Gila lu emang juara deh. Sekarang tuh udah begitu dah Pak. Mas, oh iya mas lupa mas minta foto. Oh tenang, pilih sendiri. Gitu. Oke, sama gue minta ini ya. Kan tadi sebenarnya template bumpernya nggak ada. Cuman gue minta satu paragraf dari lu pengen dikenalin sebagai apa. Jadi ntar itu yang gue bacain. Oh oke. Iya. Ya, gue cuma atau satu kata atau satu kalimat lu sebagai apa gitu.
Itu aja sih. Oke. Siap ya? Itu di WhatsApp aja kan? WhatsApp aja, jangan sekarang. Iya. Biar rahasia. Ya udah. Oke. Sip. Udah jam 9:30. Thank you banget ya waktunya. Mudah-mudahan. Iya benar nih. Sukses. 10. Ya, abis itu gue lanjut. Iklan rumahannya tetap berkah ya buat keluarga. Semoga. Thank you lo juga semuanya sehat selalu. Sehat selalu. Balik lagi ngejob. Kita bisa cepat ngejob bareng, manggung bareng. Main musik bareng. Iya. Ya kita sih berharap. Terserah deh lo mau main apa, mau main bass, mau main piano, bebas lah pokoknya. Enggak, gitu. Gue pemain bass kalau gue sebenarnya. Oke. Siap. Tergantung ini ya. Tergantung yang kosong posisi apa nggak gitu ya? Enggak sih, kalau main piano tuh sebenarnya nggak sengaja gue itu. Karena tapi gue bingung kadang, dia main piano. Gue taunya dia main bass. Tapi emang main dia yang punya orkesnya, gimana nih? Terserah. Dia catering juga nih. Lah. Ya terserah. Kalau gue itu prinsipnya adalah lu kan Palu Gada gitu kan. Apa lu mau gue ada. Kalau gue lebih ke Palu Gada lebur. Aduh. Apa lu mau gue ada lebih murah. Asik. Itulah dia penutup dari podcast gue dan Caka. Gue gak bisa berhenti ketawa. Itu dia. Aduh geli gue. Udah. Dari situ. Oke. Thank you ya. Oke. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu. Bye. Dah.